Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Apakah masih ada yang belum hadir atau belum? Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik ya. Oke, semuanya sudah hadir ya. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Untuk itu marilah Sehat, kita sebelum mengawali pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai? Ya. Ibu, alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat, ya Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ibu sudah share screen PowerPoint nih anak-anak ya, sudah terlihatkah di layar kalian? Sudah, Bu. Terlihat. Ada, Bu. Baik. Materi kita pada pembelajaran ini tentang karya tulis ilmiah ya. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dan mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan membahas per KD, yaitu pada KD 315 dulu ya, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dengan tujuan peserta didik dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah, tentunya dengan cermat, tepat, dan jelas. Adapun model pembelajaran yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu menggunakan pembelajaran discovery learning dengan pemanfaatan media PowerPoint, aplikasi Google Meet, serta platform Google Formulir atau Google Form. Kemudian ya, kita menginjak pada materi. Apakah itu sistematika atau kebahasaan karya ilmiah? Ya, mungkin kalian pernah mendengar atau pernah membaca ya sebuah karya ilmiah. Tentunya membuat karya ilmiah itu dengan mengikuti prosedur sistematika yang tepat. Nah, pada pembelajaran ini Ibu spesifikasikan kepada makalah jenis karya ilmiahnya. Nah, bagaimana sistematika karya ilmiah yang terdapat dalam sebuah makalah? Ibu sudah share kepada kalian contoh makalah. Ya, Ibu udah share di Google Classroom. Nah, jika kalian lupa filenya yang mana, mungkin terlalu banyak file ya. Nih di sini Ibu juga menyajikan kembali contoh makalah yang telah Ibu share, yaitu pada halaman pertama. Ini halaman apa coba namanya? Cover, Bu. Iya, betul. Sampul, pada ya, halaman cover atau sampul itu biasanya berisi apa? Judul, Bu. Judul. Judulnya adalah tentang penyalahgunaan gawai. Iya, betul. Baik, untuk dapat menganalisis sebuah sistematika karya ilmiah, silakan kalian pelajari. Lalu silakan kalian analisis sistematika yang terdapat pada makalah yang sudah Ibu bagikan ya, atau yang Ibu tayangkan pada PowerPoint ini. Baik, contoh makalah ini juga pernah kita pelajari pada KD sebelumnya ya, saat mengidentifikasi isi makalah. Nah, sekarang kalian pelajari lagi, kemudian kalian tentukan sistematika dan kebahasaan yang terdapat dalam makalah ini ya. Ini silakan sambil kalian buka filenya, sambil kalian mempelajari, Ibu menayangkan kembali contoh makalah ini ya.
makalah itu tentunya tidak seperti teks yang lainnya ya, mungkin hanya 1 lembar, 2 lembar, ini tentunya akan sangat banyak atau panjang sekali. Baik, dan ini bagian akhir ya. Baik anak-anak, sudahkah kalian mempelajari atau membaca makalah ini? Sudah belum? Ya Bu, baru sedikit Bu. Ya, silakan. Ya, kalau sudah selesai, kalian tuangkan hasil analisis sistematika kalian pada format LKPD ini yang ada di layar kalian. Strukturnya ya, bisa kalian baca. Kemudian isi dari setiap struktur ini apa? Silakan kalian analisis dalam format LKPD yang ada di layar kalian. Baik. Nah, adakah yang sudah bisa mempresentasikan 1 orang atau 2 orang untuk membacakan analisis strukturnya? Siapa yang mau bacakan? Saya Bu, tapi baru sebagian Bu. Oh boleh, Ririn ya, silakan Ya Ririn. Bu. Untuk ini ya Bu, untuk struktur dari karya ilmiah yang telah saya kerjakan bersama kelompok. Yang pertama ada judul, kata pengantar dulu ya Bu. Itu Ya, kata pengantar. Itu kata pengantar itu isinya atau berisi tentang pengantar ucapan rasa syukur Bu, ucapan terima kasih, judul karya ilmiah juga, kemudian permohonan saran dan kritik dari penulis Bu. Kemudian yang kedua daftar isi. Daftar isi, isinya itu tentang rangkaian isi disertai dengan nomornya Bu, nomor halaman gitu Bu. Ya. Kemudian kalau pendahuluan itu berisi tentang pendahuluan itu judulnya Bu, bukan pendahuluan. Ayo, ya pendahuluan itu isinya ada apa saja Ririn? Nih di sini di layar ada ya. Ada pendahuluan itu latar belakang ya? Iya, ada latar belakang. Iya, kalau latar belakang menurut kelompok kami itu menerangkan tentang mengapa topik tersebut itu ditulis pada judul penelitian tersebut gitu, di kalimat tanya ya Bu ya, kemudian diterangkan argumen-argumen dan latar belakangnya Bu, gitu. Iya, bagus Ririn ya, sampai latar belakang masalah Ririn. Iya Bu, baru sedikit Bu. Iya, ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali yang lainnya sudah pada bagian penutup atau daftar pustaka. Bu, Rina Bu. Boleh, Rina, silakan Rina. Melanjutkan dari Ririn aja ya Bu ya. Ya. Yang bagian rumusan masalah. Tuh. Rumusan masalah isinya adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau berisi pertanyaan yang perlu dijawab. Selanjutnya untuk apa itu Bu? Tujuan penulisan. Tujuan penulisan disajikan dalam karya ilmiah berdasarkan rumusan masalah. Iya. Selanjutnya yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan merupakan apa nih? Ayo, pembahasan terkait dengan rumusan masalah, tujuan yang diperoleh melalui hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara yang dibahas dengan berbagai sudut pandang. Seperti itu, Bu. Dilanjutkan apa yang lain, Bu? Yang lain aja? Yang lainnya masih ada yang mau nih bagian penutup ya, dan daftar pustaka. Ini di layar Ibu nih, daftar pustakanya tidak tertulis ya. Penutup itu, ya silakan. Saya coba ya Bu, bagian penutup. Iya silakan Utami. Penutup itu berisi kesimpulan dan saran ya Bu. Betul, itu sudah tidak asing lagi ya, sering mendengar. Coba simpulan saran, isinya apa tuh di sana? Kalau kesimpulan dari hasil penelitian yang dituangkan oleh penulis. Kalau saran itu bisa ditujukan kepada penulis sendiri ataupun nanti peneliti yang lain jika ingin mengadakan penelitian yang sama. Begitu bukan ya Bu?
Iya, betul. Itu ya, kesimpulan dan saran itu sudah tepat yang disampaikan oleh Hutami. Daftar pustakanya bagaimana, Hutami? Berisi apa tuh daftar pustaka? Kalau daftar pustaka berisi sumber-sumber yang kita gunakan pada saat penelitian. Baik itu misalkan berisi sumber buku ataupun misalkan kalau dari internet, berarti sumber mencantumkan sumber dari internet berupa linknya, Ibu. Iya, betul ya. Terima kasih Ririn, Rina, dan Hutami yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dalam Ya, Bu, LKPD. sama-sama, Bu. Nah, sudah ada gambaran ya anak-anak mengenai sistematika serta isi dari makalah yang telah kalian pelajari itu. Nah, setelah kalian mengisi LKPD ini, kalian lengkapi kembali, kalian perbaiki kembali. Nah, kalian kirim melalui link yang ada di layar kalian atau pada link yang sudah Ibu kirim melalui Google Classroom ya. Nah, itu jangan sampai tidak dikirim, tinggal upload filenya. Baik, kita buktikan pernyataan dari Ririn, Rina, dan Hutami mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini sudah tepat nih sebagian. Ada yang terlewat tuh, bagian isi itu berisi kerangka teori dan metodologi ya. Jadi sistematika karya tulis ilmiah itu betul terdiri atas dua bagian besar nih. Yang pertama bagian tubuh dan yang kedua itu bagian pelengkap. Bagian tubuh ini berisi pendahuluan. Di antaranya berisi juga latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat ya. Kemudian bagian kedua dari bagian tubuh adalah isi. Isi ini berisi kerangka teori, metodologi penelitian, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta pembahasan. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Bagaimana dengan bagian pelengkap? Nah, ini adalah bagian-bagian yang melengkapi karya ilmiah atau makalah. Di antaranya judul yang terletak pada halaman awal atau cover atau sampul tadi ya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Betul ya apa yang disampaikan? Silakan tinggal kalian kerjakan kembali LKPD-nya dan kalian upload melalui link yang sudah Ibu kirimkan. Baik, sebelum melanjutkan ke kaidah kebahasaan, apakah ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut ke kebahasaan karya ilmiah. Apa yang ada di kebahasaan apa yang ada di dalam karya ilmiah itu tentunya sangat banyak ya. Ya, intinya pada kebahasaan karya ilmiah ini ya menggunakan kata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat efektif. Nah, apa sih kata baku? Apa itu kata tidak baku? Itu sebetulnya sering kalian itu mengucapkannya ya, itu sering terjadi kesalahan pengucapan ya. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa kata yang sering terjadi miskonsepsi dalam pelafalan atau penulisan. Yang pertama misalnya nih apa itu? Analisa. Itu tidak baku ya anak-anak ya. Yang bakunya adalah analisis. Atmosfer tuh kan sering kita mendengar atau mengucapkan atmosfer, padahal yang bakunya adalah atmosfer. Begitu dengan ekstrim, padahal yang bakunya itu adalah ekstrem. Ya, dan seterusnya masih banyak, sangat banyak bahkan ya. Kemudian mengenai ejaan. Nih, ejaan ini menyangkut penggunaan huruf ya, huruf kapital, huruf kecil, ditebalkan, dimiringkan, dan sebagainya. Kemudian penggunaan tanda baca, serta penulisan kata. Berarti tadi berkaitan juga dengan kata baku ya, dan tidak baku itu. Nah, yang ketiga adalah kalimat efektif tadi ya. Kalimat efektif ini, nih Ibu berikan contohnya nih.
kalimat efektif dan tidak efektif, kalian langsung saja kepada contohnya. Kalau kita berbicara teori, mungkin kalian juga akan kasih kebingungan ya mengenai teori. Nanti bisa kalian upload nih pada bisa kalian unduh pada link yang sudah Ibu sediakan. Ini mengenai ejaan, kata baku, beserta kalimat efektif dan tidak efektif. Ini sudah ada pada link ini, jadi materinya sudah bisa kalian unduh. Nah, kita kembali lagi ke contoh nih. Coba dibandingkan perbedaannya antara kalimat efektif dan tidak efektif pada contoh yang ada di layar kalian. Siapa yang mau bacakan nomor 1? Saya, Bu, boleh? Kan, boleh. Unang dulu ya. Iya, Bu. Silakan Ya, Unang. Bu. Para siswa-siswa dimohon maju ke depan. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, para siswa dimohon maju. Itu. Betul. Menurut Unang nih, kalimat yang tidak efektif ini kenapa dikatakan tidak efektif? Waktunya 5 menit lagi. Kalau dia salah, siswa-siswa itu sudah menunjukkan banyak, Bu. Jadi para tidak usah digunakan lagi, kedua-duanya sama. Kemudian itu maju, Bu. Maju itu otomatis ke depan, tidak mungkin ke belakang, gitu, Bu. Betul, Unangnya. Jadi, ya, yang betul itu, ya para siswa dimohon maju. Itu mungkin, Bu, pendapat saya. Betul. Ayo yang kedua, siapa yang mau bacakan? Saya, Bu, boleh? Boleh, silakan. Andi datang di waktu ketika azan berkumandang. Itu kalimat tidak efektifnya, Bu. Kalimat efektifnya Andi datang ketika azan berkumandang. Kenapa itu dikatakan tidak efektif? Kan itu, Bu, ada waktu, ada ketika. Ketika itu kan menunjukkan waktu juga, Bu. Betul. Ya, Wina ya, udah betul. Bagus. Ya. Siapa yang mau bacakan kalimat ketiga? Siapa? Silakan. Pika, ayo Pika. Iya. Iya. Kalimat yang tidak efektifnya memasak suci di dapur ibu. Yang efektifnya suci memasak di dapur ibu. Iya. Kenapa dikatakan tidak efektif? Tidak efektifnya karena susunannya di situ, ya. Kalau di kalimat tidak efektif, ya. Halo? Iya. Ya, Bu. Karena susunannya tidak sistematis. Ya, susunannya tidak tepat, Bu. Ya. Iya. Sering ya kita mengatakan ini pada kalimat ketiga, apalagi kalau sedang terburu-buru dalam berbicara. Ya. Baik, terima kasih Unang, Pika, dan Wina. Ya, sudah betul. Ini mengenai contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Adapun materinya mengenai ejaan, kata baku, dan kalimat efektif dan tidak efektif, sekali lagi bisa kalian unduh pada link yang ada di layar ini atau pada link yang sudah Ibu kirimkan di Google Formulir. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu kirimkan link absen. Ya, jadi yang hadir pada Google Meet ini silakan kalian mengisi absensi pada link yang ada di sini. Kemudian untuk mengukur pengetahuan kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, silakan kalian masuk pada link soal. Link soal ini, link soal berisi 10 soal pengetahuan berkaitan dengan struktur dan kebahasaan karya ilmiah. Begitu anak-anak ya. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu inni kuntu minadz-dzalimin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat begitu ya. Terima kasih kalian sudah aktif dalam pembelajaran ini. Yang belum aktif, nah pembelajaran selanjutnya harus lebih aktif lagi ya. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.